Halo anak bioskop. Kami dari Kes Film Getih Ireng. Aku dari Sinatria. Sarah Wijayanto. Kamal sebagai Rina. Kompak gitu. Boleh. Wah, seneng banget, deg-degan, excited pastinya. Mudah-mudahan suka semuanya ya teman-teman dari Cinepolis. Aku nggak sabar nonton sih sebenarnya. Kayak beneran nggak sabar tanggal 9 karena kita kan premier tanggal 9. Yes. Ya. Dan Hasilnya gitu hasilnya kayak seperti apa? apa? Ya? Karena ini kerja keras kita semua dari semua departemen, tim produksi, dari Pak Rocky juga yang sudah mempersiapkan project ini dengan development script yang juga luar biasa, dan kita produksi dengan sangat passionate lah semuanya, ya kan, mencurahkan semua energi, ya, dan visualnya aku juga nggak sabar buat ngeliat, jadi penasaran banget. Darah hitam. Black Blood. Black Blood. Oke, jadi film Getih Ireng ini berkisah tentang santet darah dan keturunan. Jadi berawal dari Rina dan juga Mas Pram yang baru saja menikah. Mereka itu udah lama berpacaran dan mereka sangat menginginkan anak, sangat menantikan anak. Tapi Rina diganggu oleh sosok kakek misterius yang cuma dia yang bisa melihat kakek itu, dan Mas Pram tidak percaya sama hal-hal yang gaib. Sampai suatu saat Rina hamil keguguran. Nah, itu dia tuh, terornya bermula dari situ. Dari aku nih. Silakan. Di film Getih Ireng ini aku berperan sebagai Pram Prasetyo. Pram Prasetyo ini dia karakternya tuh sebenarnya sangat logik ya orangnya. Jadi nggak percaya, kayak yang dibilang sama Titi tadi, nggak percaya sama hal mistis gitu, sama hantu gitu, nggak percaya. Jadi waktu Rina istrinya mulai digangguin, dia tuh kayak apa sih, nggak ada apa-apa gitu. Itu kucing lah gitu kan, atau angin gitu. Jadi selalu ada penjelasan logis gitu. Listrik mati ya karena korslet gitu kan. Nah, itu jadi friksi antara dua suami istri ini. Tapi dia orang yang sebenarnya sayang banget dan care sama istrinya dan pengen untuk punya keluarga, pengen punya keturunan, pengen punya anak. Jadi anak itu jadi sesuatu hal yang penting buat Pram dan juga Rina gitu. Dan pada akhirnya Pram menyadari bahwa ternyata gangguan itu benar-benar ada, karena akhirnya eskalasi dan Rina keguguran, dan akhirnya Pram juga bisa melihat gitu sesosok kakek yang meneror Rina selama ini. Siapa sih kakek itu? Nonton Getih Ireng Tanggal 16 Oktober. Ibu Lev. Aku di sini berperan sebagai Mawar. Kalau Mawar ini dia sebenarnya teman kerjanya Pram. Mawar orangnya seperti apa ya? Dia tuh sebenarnya salah satu orang yang sangat mengenal Pram gitu, dan dia orangnya sebenarnya sensitif, sangat lembut ya, perasa sekali, peka banget gitu, peka banget. Dan tapi ada masa lalunya dia itu ada layer-layer yang kayak ada trauma di masa lalunya dia gitu, yang menyebabkan dia agak sedikit outputnya tuh jadi, karena dia selalu sangat peka jadinya kompleks gitu orangnya. Jadi aku berperan sebagai Rina. Rina ini karakternya penyayang, sangat keibuan tapi juga tegas, dan dia ini orang yang sangat percaya sama Pram. Dia penyayang dan dia tuh seorang bekerjanya di perkebunan gitu. Dia juga sekolahnya sekolah tinggi. Dia juga tinggal sama ibunya karena ayahnya sudah tiada. Terus kan film ini kan angkat kisah orang yang diteror. Apa sih hal yang paling menantang untuk berperan di film ini? Harapan kita berperan di film ini supaya dibayar. Jujur sekali ya. Iya. Canda guys. Iya. Yang paling menantang. Oh, yang paling menantang. Yang paling menantang. Kenapa? Kenapa mau kan? Iya.
Kenapa mau? Sebenarnya selalu percaya sama project-projectnya Hitmaker karena project-projectnya Hitmaker itu kan selalu disayang ya. Jadi dibuat dengan craftsmanship yang bagus gitu. Dan di film ini ketemu lagi karakter yang baru, ketemu lagi cerita yang baru, yang fresh dan ada layer-layer emosi yang harus kita kenali lagi, harus kita gali lagi. Terus ketemu sama Titi dan Sarah, belum sama Titi udah kayak 20 tahun yang lalu kita kerja sama. Sama Sarah ini pertama kali ya, kita kerja sama dan pasti butuh penyesuaian, butuh mengenal lagi, butuh ngebangun chemistry supaya hasilnya bagus gitu. Tapi menyenangkan sekali prosesnya sebetulnya, walaupun memang dari proses syutingnya aku kalau sama tim produksi sama Astrada tuh ngobrol, I wish kita punya 3-5 hari tambahan supaya apa yang kita pengenin tuh benar-benar bisa maksimal. Gitu ya. Karena dengan waktu yang ada kemarin itu jadinya kayak kita pengen bikin banyak banget tapi waktunya sedikit terbatas. Sehingga akhirnya ketika misalnya udah limit gitu kan, ya udah ada penyesuaian, ya udah kita ambil the best that we can aja gitu. Sebenarnya aku ketika baca dan reading ya, aku menemukan ada beberapa layer karakter yang mirip tuh antara Pram sama Darius gitu. Nah ini karakter yang biasanya kita atau aku sebagai aktor butuh waktu buat ngulik lebih. Karena jadinya ini Darius atau Pram gitu kan. Nah itu nggak boleh ada keraguan gitu kan. Iya nggak boleh kecampur gitu. Jadi memang akhirnya harus mencari dan menggali lebih dalam lagi, menemukan logika-logikanya supaya bisa keluar rasanya dengan seamless gitu ya. Dan sebenarnya kalau aku pribadi lebih ke apa ya? Lebih ke ya logik iya, tapi secara emosional juga mencoba untuk ngedekat rasanya gimana sih sebenarnya apa yang jadi emotional needs-nya pasangan aku gitu kan. Nah si Pram ini kayaknya sedikit lebih keras ketika berhubungan sama mistis ya. Enggak gitu. Enggak gitu. Kenapa sih gitu. Nggak percaya gitu malah jadinya dia benar-benar denial dan itu jadi problem buat Rina. Sampai akhirnya mungkin Rina berpikir bahwa ini Pram sebenarnya kok nggak mau denger ya, kok, dan itu jadi friksi kan di suami istri gitu. Perbedaannya itu sih kayaknya kalau dari sisi aku pribadi sama Pram. Iya, aku nggak yang sekeras kayak Pram yang enggak gitu kan. Mana kalau nggak lihat nggak percaya, oh ya udah gitu kan. Maksudnya lebih kayak main aman gitu kan. Ya udah walaupun aku nggak percaya tapi ya udah kamu takut kan, ya udah sini. Kalau sama Rina tuh nenangin tapi tetap enggak gitu. Enggak, bukan gitu. Itu aku keguguran karena capek gitu. Oh, ada setan di rumah, telepon Sarah aja. Gitu paling. Iya, udah beres. banyak nanya juga sama yang udah berpengalaman gitu kan. Dan emang sebenarnya agak berat nih karena kan eskalasi emosinya dari scene awal sampai scene akhir tuh benar-benar harus dijaga kan, nggak boleh sampai jomplang gitu loh per scene-nya. Apalagi kita syutingnya kan kadang jumping. Jadi emang aku harus pelajarin terus, dan yang bikin aku agak overthinking juga bahasanya jangan sampai salah nih karena kan bahasa Wonosobo gitu. Jadi nggak boleh salah juga, tapi sambil harus mikirin ekspresinya juga semuanya. Jadi gimana ya, pendalamannya benar-benar intens banget sih. Jadi kalau misalnya sebelum syuting tuh baca terus di pojokan gitu. Pojok banget. Mojok. Terus seru banget. Cek. Banget. Ini sebenarnya cerita tentang gimana sebuah keluarga bisa bersatu menghadapi hal-hal seperti ini, gitu kan. Makanya terornya dimulai dari mereka berdua, yang satu nggak percaya, yang satu ngalamin hal ini, kan butuh proses juga. Cuman gimana mereka akhirnya bisa bersatu dan menghadapi kiriman-kiriman yang datang, dan kan harus gitu. Kalau misalnya bisa bersatu, bisa bikin energi yang baik, jadinya menghalau yang negatif. Itu aja sebenarnya. Masnya.
Bukan di pinggiran Jawa Tengah. Kita syutingnya justru di Jawa Barat, iya, di Lembang. Syutingnya di Lembang mereka. Karena lebih memungkinkan secara jarak, secara kebutuhan lokasi gitu, ketemunya di sana, jadi akhirnya jadi pilihan dan tapi sama-sama di perkebunan teh, jadi setnya menyerupai lah. Iya. Gitu. Kejadian mistis sebenarnya aku mungkin bisa dibilang ini pertama kali ketika ikut produksi ngalamin kejadian kayak gini. Jadi di minggu-minggu kedua syuting, kita syuting udah mulai masuk ke syuting sampai pagi gitu, terus sekitar setengah 3 jam 3 pagi. Habis take di ruang tengah, riset buat next shot gitu. Jadi nyebarlah pemain-pemain gitu kan. Titi di dalam, selimutan karena dingin gitu kan. Aku sama beberapa teman-teman cast yang lain ke depan, ke teras gitu. Terus di halaman depan kita itu ada kebun tehnya. Terus di ujung-ujungnya tuh ada beberapa pohon lah di antara kebun teh itu. Gitu. Terus lagi ngobrol, lagi ini lihat-lihat, apa tuh gitu. Ada yang kayak berkelebat gitu di daun-daun pohonnya. Iya, apa tuh? Terus jadi merhatiin kan, dan terlihat seperti ada sesosok makhluk lah di sana gitu. Dan kayak ngeliatin gitu, jadi kayak freeze gitu. Terus, ini beneran nggak gitu. Terus ya udah, tapi akhirnya aku coba untuk netralin, terus ngobrol lagi, udah gitu kan, udah lupain take sampai pagi lah, sampai jam setengah 7 atau jam 7. Nggak ada apa-apa gitu. Cuma begitu pulang ke hotel, habis sarapan, mandi, tidur gitu kan, sekitar jam 10-an, setengah 11, kayak ketindihan, kayak rep-repan gitu ya, lagi tidur terus tiba-tiba nggak bisa gerak. Nggak bisa gerak gitu, terus kayak ada di dalam air kan, kalau jadi suaranya tuh kayak kita tenggelam di dalam air gitu. Udah baca doa segala macam, terus pelan-pelan bisa gerak gitu kan. Aku juga suka mikirnya logis sebenarnya kan, oh ini kecapean nih gitu kan. Terus udah gitu, nggak lama kayak udah bisa gerak gitu, terus kayak tidur lagi kan. Terus kayak di bawah badan tuh ada yang, di bawah bed cover ada yang gerak-gerak gitu. Kayak mijitin di bawah gitu. Gitu, terus apa nih gitu kan, jadi kebangun lagi kan. Kayak ini mimpi atau bukan gitu, kok nyambung gitu. Terus ya jadi ke-recall yang paginya ngelihat kan, subuhnya ngelihat gitu. Nah sampai di bawah tangan, di telapak tangan juga sama. Sampai aku gitu-gituin tuh spraynya. Kok masih ada? Lama ya? Berapa lama? Ya beberapa menit lah gitu. Sampai akhirnya doa lagi, terus udah hilang, mastiin udah hilang. Ngintip ke samping kayak, oh nggak ada apa-apa. Oh, oke gitu, ya udah coba tidur udah sampai situ doang. Aku cerita ke Titi, ke teman-teman Delco, terus waktu ketemu Sarah aku nanya gitu, beneran nggak sih gitu? Atau cuma imajinasi aku aja? Mungkin capek. Tetap denial. Iya, mungkin capek. Sebenarnya nggak apa-apa nggak sih, kan kamu lagi pegel jadi dia pijitin. Baik juga mungkin ya, karena ya. Tahu gitu balik badan nih. Di sebelah sini. Ini iya benar. Kurang kencang. Iya. Dia ngeliat, oh kasihan nih pada capek sampai pagi. Ini bagus kata-katanya. Kenapa anak bioskop harus nonton film Getih Ireng? Iya, aku coba rangkum ya dari pikiran-pikiran mereka. Coba kita transfer. Menurut kita, tadi aku udah sebutin ceritanya udah pasti fresh dan berbeda gitu ya, dan punya drama yang sangat kuat seperti film-film hitmaker lainnya, karena core-nya, value-nya adalah tetap family dan cinta sebenarnya gitu, memperjuangkan sesuatu yang mereka percaya untuk kebaikan sebetulnya kan gitu. Tapi mungkin secara visual ada treatment yang memang coba untuk dikemas dengan sedemikian rupa untuk memanjakan kita nanti di bioskop. Jadi punya cinematic experience yang baru lagi, yang seru, dan terornya juga eskalasinya makin gila, makin ke belakang, dan diakhiri dengan gore yang sadis banget. Fighting terakhirnya tuh best banget. Jadi harus nonton semuanya, kalian pasti. Yes, harus cinematic experience yang maksimal. Itu dia.
Ada yang mau ditambahin? Ada yang mau Udah ditambahin? cukup. Kita udah berbuat benar-benar semaksimal Iya. mungkin. Mudah-mudahan message-nya bisa sampai Iya. di teman-teman penonton dan semoga pulang dari nonton bisa Puas. bisa puas, senang dan bisa menceritakan lagi ke teman-teman lain. Anak bioskop, jangan lupa nonton film Getih Ireng tanggal berapa? 16 Oktober 2025 di Cinepolis. Cinepolis. Nonton aja teman-teman semuanya yang rame ya.